Halo Sobat Akunting, kembali lagi dengan saya Hilmi. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana setup awal database Akurat Online. Oke. Nah, pertama sebelum kita setup awal, kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, cara membuat database itu bisa klik di sini, tambah data usaha. Dan di sini bisa dimasukkan fotonya atau logo perusahaan. Lalu di sini bisa dimasukkan nama PT-nya. Misalnya di sini saya masukkan PT CPS. Usahanya di sini ada banyak. Di sini saya pilih order saja. Lalu kita buat data usaha. Nanti setelah selesai kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Nah, nanti setelah di sini kita bisa pilih untuk kategori usahanya. Di sini kali ini saya membuat kategori usahanya sebagai distributor. Lalu di sini ada tanggal mulai data. Nah, maksudnya tanggal mulai data ini adalah tanggal kapan Bapak Ibu ingin memulai pencatatan di Akuratnya. Oke. Lalu di bawahnya ini ada metode persediaan. Nah, untuk di Akurat ini kita ada metode persediaan rata-rata dan VIVO. Mungkin untuk penjelasan ini bisa saya jelaskan di video lainnya. Oke, di sini kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Akurat Online lalu Akurat Pos. Nah, di sini kita pilih langsung Akurat Online saja. Di sini ada keterangan, kalau misalnya nih di perusahaan Bapak Ibu ternyata sudah punya akun coret tersendiri. Ini bisa diancentang supaya nanti akun coa bawaan dari Akuratnya tidak kosongan gitu. Oke. Nah, setelah kita lanjutkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan berita. Lalu di sini ada beberapa data yang perlu dilengkapi untuk memulai penggunaan Akuratnya. Pertama, di sini ada kasbank atau akun COA. Tadi yang sebelumnya saya singgung. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ini perusahaannya sudah mempunyai akun COA sendiri, itu bisa langsung dimasukkan saja. Bisa diinput dan caranya sendiri bisa diinput satu persatu. Lalu bisa juga dengan impor data. Lalu data kedua itu barang dan jasanya. Nah, di sini untuk barang dan jasa ini termasuk yang dibeli dan dijual. Karena untuk memulai transaksinya harus ada dulu data barang atau jasanya yang mau dibeli dan dijual. Lalu di sini bisa memasukkan juga data pelanggan. Nah, data pelanggan ini termasuk juga saldo piutang dari pelanggan itu bisa dimasukkan di Akurat. Lalu setelah itu ada data pemasok. Sama juga dengan data pelanggan, bisa dimasukkan juga data pelanggan, lalu data hutang pelanggan, hutang kita ke pelanggan, ke pemasok ini kurang lebih seperti itu. Lalu di sini lalu untuk memulai database itu kita bisa ke pengaturan juga, lalu ke preferensi. Nah, di sini kita untuk melengkapi data perusahaannya. Nah, di sini ada kolom perusahaan, bisa dimasukkan di sini namanya, lalu kalau misalnya di sini ada teleponnya, ada fax email dan email. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat. Nah, di sini saya masukkan misalnya Jakarta. Misalnya Cililitan. Jakarta Timur.
Kita simpan. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa langsung gunakan akurat online-nya ketika semua data yang diperlukan sudah diinput. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.